adik-adik semua, apa kabar? Nah, sudah tidak terasa, sekarang sudah seminggu. Kita kembali lagi beribadah yang tentunya adalah ibadah sekolah minggu Sauter Kids yang sangat seru. Nah, supaya lebih seru lagi, kalau Kak Sri bilang Sauter Kids, adik-adik semua di rumah bilang fun and connected. Oke? Sauter Kids, fun and connected. Nah, sekarang Kak Sri mau membaca tata ibadah supaya adik-adik semua bisa mengikuti ibadah dengan tenang. Pertama, adik-adik di rumah harus sudah mandi dan berpakaian rapi. Kedua, siapkan Alkitabnya ya. Ketiga, siapkan juga persembahan dan tentunya harus duduk dengan tenang. Keempat, yuk memuji Tuhan dengan lebih semangat lagi. Kelima, ajak papa dan mama kamu dan juga kakak-kakak yang ada di rumah supaya lebih seru lagi tentunya. Oke? Nah, kids semua selamat beribadah ya. Masa nilai ujian aku jelek sih? Cuma dapat 4-4. Padahal aku udah les, udah belajar sampai malam, tapi tetap aja nilai jelek. Aduh, gimana ya? Kalau kayak gini aku nyerah aja deh. Ada Kak Anya. Kak Anya, kok mukanya sedih gitu sih? Iya, Kak Gege, nilai aku jelek kemarin pas ujian. Emang kamu dapat berapa, Anya? 4-4. Ih, kok kita bisa sama sih? Ih, kok Kak Gege gitu sih? Canda Kak Anya. Kak Anya jangan sedih gitu dong. Kak Anya tuh harus tetap semangat dan jangan takut. Yang penting tuh Kak Anya tetap semangat belajar ya. Dan yang paling penting nih Kak Anya harus berdoa sama Tuhan gitu. Oh iya deh, bener deh Kak Gege. Untuk hari ini aku ketemu Kak Gege. Iya. Kalau enggak pasti aku udah nyerah deh. Iya betul lah untuk Kak Gege. Kenapa jadi begitu sih? Iya, apa lah. Terus kenapa nih Kak Anya? Ada apa lagi? Gimana kalau sebagai rasa tolong aku nih yang baik hati nih, aku ajarin Kak Anya gimana? Beneran Kak Gege. Bener. Ya udah boleh banget Kak Gege, nanti ya. Oke sih. Tapi tadi deh, kayaknya ada kids yang ada di rumah tuh. Iya. Lagi siap-siap buat ibadah. Oh, mau ibadah? Iya. Oh, yaudah yuk. Kita sapa dulu yuk kids yang di rumah. Oke, kita sapa. 1, 2, 3. Halo kids. Halo, gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Pasti baik-baik semua lah. Iyalah, baik gitu. Nah, selamat hari Minggu untuk kita semua. Di pagi hari yang cerah ini, kita bakalan memuji dan memuliakan nama Tuhan Iya bareng-bareng. betul. Tapi sebelum itu kayaknya kita harus yel-yel dulu gitu. Oh, yel-yel biar semangat ya. Iya betul. Oh, Oke. nih. Gimana, Aku Kak? ada yel-yel nih ya. Oke. Kok aku minta adik-adik semua bangkit berdiri. Yuk, Bangkit berdiri. Yuk, bangkit Nanti pas aku bilang Sauter Kids, adik-adik bilang fun and connected. Gimana? Udah siap? Siap dong Kanya. Siap ya? Siap. Aku bilang nih. Oke. Sauter Kids, fun and connected. Kak Gege yang pakai baju hijau belum berdiri. Lu pakai baju hijau sih Kanya. Terus pakai baju apa? Hijau ini stabilo. Oh, hijau stabilo. Apa bedanya? Beda-beda dikit. Oh, beda-beda Kanya. dikit. Yuk, coba sekali lagi. Yaudah nih, Coba yang- sekali lagi. Ayo yang baju hijau berdiri. Baju hijau, yuk berdiri yuk. Yuk. Ayo Kanya, coba sekali lagi Kanya. Sauter Kids, fun and connected. Oh, udah 500 orang yang teriak. Tapi kan harusnya 1000 Kanya. Iya, harusnya 1000 ya. Iya. Kurang kedengeran nih. Iya, Sekali coba. lagi. Iya, coba sekali lagi Kanya. Yuk. Sauter Kids, fun and connected. Udah 1500. Mantap, malah lebih ya Kanya. Mantap. Nah, hari ini kita mau ngapain? Kita ini mau memuji dan memuliakan nama Tuhan nih Kak Anya. Kita Wow. mau dengerin firman Tuhan, terus kita pokoknya banyak deh Kak Anya. Yang terpenting adalah kids ikutin ya dari awal sampai akhir, jangan di skip, oke? Oke, sebelum kita mulai Kak Anya, boleh pimpin doa dulu? Oke deh kids, yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang cerah ini. Sekarang kami akan memulai ibadah Sauter Kids. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Oke kids, kita mau muji Tuhan sama-sama. Kita mau tepuk tangan. Kids semua ikutin gerakan kaki tangan di belakang. Yuk. Yang semangat. He's the one who make the sun shine. He's the one that put the moon in the sky. He's the one who hung the star one by one. Tepuk tangan. Woo. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile. Day by day, Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, 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 yeah. Better than Spider-Man. Yeah, 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 yeah. Better than Superman. Yeah, 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 yeah. Better than Batman. Yeah, 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 yeah. Better than anyone. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, 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 yeah. Better than Yu-Gi-Oh! Yeah, 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 yeah. Better than Barbie. Yeah, 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 yeah. Better than Action Man. Yeah, 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 yeah. Better than anyone. Jesus, you're my superhero. You're my star, my Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Ya kids, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyanyi, kita mau mengarahkan hati kita untuk Tuhan. Yes. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pilih
dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Thank you Jesus, kasih-Mu, buat anugerah-Mu untuk kids di tempat ini. Hai kids, ini saatnya kita waktunya untuk memberi nih. Nah, ayatnya terambil dari Lukas 6 ayat 38. Kak Shanti bacain ya. Berilah dan akan diberikan kepadamu suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncangkan dan berlimpah, dan yang akan dituangkan ke pangkuanmu. Karena dengan ukuran yang sama yang kamu gunakan untuk mengukur, hal itu akan diukurkan kembali kepadamu. Wah. Thank you Kak Jo. Nah, Kak Shanti mau cerita nih. Sama seperti bola basket ini adik-adik, bola ini melambangkan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dalam hal ini, kita bahas mengenai uang ya adik-adik. Nah, firman Tuhan berkata, ketika kita memberi, dan itu akan kembali kepada kita. Benar nggak? Nah, sama banget nih sama bola basket ini kids. Kalau aku pegang terus bolanya, terus aku simpan nih, nggak dibawa kemana-mana, bola ini jadi berfungsi nggak? Enggak kan? Nah, coba deh, aku mau nanya, apa sih tujuan bola diciptakan? Apa? Nah, bener, untuk dimainin dong. Nah, kalau dalam istilah basket tuh tadi kayak Kak Jo dateng tuh, kayak di dribble, terus dilambungkan, dilempar. Nah, Tuhan nggak mau kita pegang dan diemin doang bolanya. Karena itu, satu-satunya cara untuk menerima adalah dengan cara memberi. Nah, Tuhan janji, bahkan semua yang kita berikan akan kembali 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Yuk kids, kita siapkan persembahan kita, dan mari sama-sama kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat yang sudah Kau berikan. Hari ini aku percaya semua yang kami berikan kepada Tuhan akan kembali kepada kami 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Mari kita katakan amin. Selamat memberi kids.
saatnya untuk kita pengumuman. Pengumuman yang pertama bisa dilihat di bawah. Ini adalah jadwal ibadah kita minggu depan. Nah, pengumuman yang kedua, jangan lupa untuk follow kita di dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu jaga jarak, jaga kesehatan, dan nah, segitu aja pengumuman untuk hari ini. Stay healthy ya kids. God bless you. Happy Sunday. Hai kids, firman Tuhan hari ini kita akan bercerita tentang Daud dan Goliat. Nah, Kak Angelo mau ceritain sedikit nih. Nah, kan Daud ini disuruh sama papanya pergi untuk ketemu sama kakaknya, namanya Eliab. Di medan perang nih, lagi perang bangsa Israel. Terus dia ketemu nih sama kakaknya. Pas dia ketemu sama kakaknya, terus ketemu juga ada yang gede banget orangnya. Wah, itu Goliat tuh. Nah, hari ini kita mau nyaksiin ceritanya. Apakah Daud atau Goliat yang menang? Oke kids, pokoknya dengerin terus firman Tuhan hari ini. Oke ya? Shouters Kids, fun and connected. Halo adik-adik Shouters Kids, gimana kabarnya? Aku hari ini happy banget karena hari ini aku bisa ngobrol-ngobrol lagi dan juga bisa ketemu tatap muka lewat layar kaca seperti ini sama adik-adik. Nah, aku dengan Kak Joanna hari ini akan ngobrol sama adik-adik. Sebelumnya, gimana kabarnya adik-adik? Gimana kabarnya kamu yang lagi duduk di sofa? Wow, kalau kabarnya kamu yang lagi duduk di karpet? Nah, kalau kabarnya kamu? Iya, kamu. Gimana kabarnya? Wah, puji Tuhan, semuanya baik dan semuanya sehat. Sekarang aku lagi ada di padang belantara. Di sini rumput-rumputnya hijau dan anginnya sejuk. Wow, hari ini kita enaknya ngobrol soal apa ya? Tapi sebelumnya aku mau dengar semangat adik-adik dulu nih. Kalau aku bilang Shouters Kids, pasti tahu jawabannya ya. Shouters Kids, fun and connected. Sekali lagi. Shouters Kids, fun and connected. Yeay, tepuk tangan buat adik-adik. Keren. Nah, sebelum masuk lagi, kita mau awali hari ini cerita firman Tuhannya dengan doa. Yuk, kita satu dalam doa, kita tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Siapkan hati kami untuk menerimanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, hari ini enaknya kita ngobrol apa ya? Ada yang punya ide? Gimana kalau kita ngobrolin soal jangan menyerah dan jangan takut? Jadi adik-adik, wait, itu suara apa ya? Adik-adik dengar juga kan? Bener-bener ada suara. Itu suara apa ya? Oh, itu suara hewan. Anjing ya? Bukan. Kucing? Oh, bukan. Oh, kambing. Embe. Suara kambing kan embe gitu ya? Oh iya bener. Tapi mana kambingnya ya? Mana? Dia lompat ke sini. Ya ampun. Ya ampun. Kasian banget. Nah, ini namanya kambing yang hilang ya. Duh, kasihan dia. Kayaknya dia sedih deh berpisah dari tuannya. Coba sebentar sini, mana aku rawat kamu. Aduh, dia kelihatannya kayak gemeter, kayak takut gitu. Sesuai banget sama temanya kita hari ini ya. Pasti dia juga nggak menyerah deh. Dia terus mencari teman-temannya. Makanya kita mau bahas mengenai jangan menyerah dan jangan takut. Nah, ngomong-ngomong soal domba, aku jadi inget sama satu tokoh di Alkitab. Dia juga seorang gembala yang menggiring kawanan domba. Namanya, ini dia. Namanya adalah Daud. Nah, kita mau sama-sama
kembali ngobrolin soal Daud dan semakin kenal lagi soal Daud. Adik-adik mau sama-sama dengar ceritanya? Sebelum sama-sama kita cari teman-temannya si domba yang hilang ini, si kambing yang hilang. Yuk, sama-sama kita dengar ceritanya Daud. Daud adalah seorang gembala. Dia itu adalah putra bungsunya dari Bapak Isai. Nah, dia adalah seorang gembala yang baik. Dia kenal banget sama domba-dombanya. Bahkan, dia suka bermain sama domba-dombanya, menghabiskan siang hari sama domba-dombanya. Tapi ketika mereka lagi main bersama atau mereka lagi istirahat, tiba-tiba suka ada tamu yang gak diundang. Nah, kita lihat siapa nih yang datang. Wah, dia punya rambut yang tebal. Ada yang datang, suaranya kalau misalkan singa gimana ya suaranya ya? Kukuruyuk, gitu bukan? Oh, bukan ya. Coba adik-adik ada yang tahu suara singa? Mbe, oh bukan, itu yang tadi ya. Ada yang tahu suara singa gimana? Oh ya benar, haum gitu ya suaranya ya. Besar menggelegar, haum. Nah, itu juga yang dihadapi sama Daud. Nah, tapi Daud ternyata tidak menyerah. Dia tidak takut. Dia malah ketika singanya mau menerkam dia dan domba-dombanya, dia malah menarik janggutnya dan memukul singa itu. Lihat deh, singanya kalah. Lihat, singanya langsung menyerah. Nggak seperti Daud ya yang nggak menyerah. Bukan cuman singa, tiba-tiba ada lagi datang tamu yang nggak diundang lainnya, yaitu beruang yang lapar. Kalau orang lapar gimana? Gimana kalau orang lapar? Bukan gitu ya? Pegangnya apa? Pegang tangan? Oh bukan. Pegang apa? Pegang kaki? Oh bukan. Pegangnya apa? Oh pegang perut. Iya, lapar dia. Dia mencari mangsa untuk dimakan. Dan ada Daud dan domba-dombanya. Enak nih kelihatannya. Tapi Daud tidak takut dan tidak menyerah. Dia latihan, dia pakai batu, dia lemparkan ke kening beruang itu dan seketika beruang itu juga terjatuh. Wah, kita boleh kasih tepuk tangan buat Daud. Keren. Daud hebat karena dia nggak takut dan dia nggak menyerah. Setelah itu dia memuji Tuhan karena Tuhan melindungi dia dari serangan singa maupun beruang. Nah, adik-adik, dari situ kita belajar banyak juga ya dari Daud. Tapi ternyata nggak cuma sampai di situ loh. Kisahnya Daud ini masih berlanjut adik-adik. Dan kita mau lihat lagi kisah yang selanjutnya. Ngomong-ngomong, mana ya tadi ya si domba yang hilangnya? Oh iya, domba yang hilangnya kakak kasih nama ya. Dia suka main nih. Nah, mana ya dia? Kita mau panggil lagi yuk. Mbak. Datang lagi dia. Kita kasih nama aja ya. Namanya gimana kalau Joe the Sheep? Iya, jadi inget nama kartun Shaun the Sheep, tapi yang ini namanya Joe the Sheep. Nah, kita mau denger lagi cerita Daud yang selanjutnya. Pada suatu hari, bapaknya Isai meminta Daud untuk mengantarkan bekal untuk abang-abangnya. Karena Daud ini anak bungsu, anak yang paling kecil, paling terakhir. Dia disuruh mengantarkan bekal karena kakak-kakaknya, abang-abangnya lagi ikut perang di lembah Tarbantin namanya. Pas sampai di sana, justru Daud melihat prajurit-prajurit raja itu lagi pada ketakutan. Kenapa ya pada ketakutan? Ternyata lawannya mereka, yaitu orang Filistin, itu punya jagoan. Jagoannya badannya besar badannya, dan itu membuat si prajurit-prajurit itu ketakutan. Wah, mereka gampang banget menyerahnya ya.
Mereka lihat fisiknya aja, aduh badannya lebih besar daripada kita nih, kita kalah ukuran. Langsung menyerah mereka. Tapi Daud itu punya respon yang berbeda loh. Dia bilang, siapa yang berani-beraninya nih melawan umatnya Allah? Wah, keren banget ya Daud ya. Dia bilang, ya udah, kalau nggak ada yang berani kalahin si orang Filistin itu, namanya Goliat. Kalau nggak ada yang berani kalahin Goliat, sini, aku aja, aku berani katanya. Wow. Dan ucapan si Daud ini didengar sama raja, namanya Raja Saul. Jadi Daud dipanggil Saul ke kerajaan. Daud datang kemari. Terus, kamu beneran kamu siap melawan Goliat? Siap. Tapi si Goliat ini sudah dari kecil dididik perang. Dia sudah dari kecil pakai baju untuk perang. Dia ucapin semua latihannya. Saya bisa ngalahin singa. Saya bisa kalahin beruang. Si Goliat gak ada bedanya sama singa, sama beruang katanya. Percaya diri banget ya. Kalau kita gimana adik-adik? Kita akan berani seperti Daud atau langsung menyerah seperti prajurit-prajurit atau teman-teman yang lain? Dan Raja Saul memakaikan baju perang ke Daud. Tapi Daud bilang, aduh ini bajunya berat, bajunya nyusahin, bikin susah gerak. Kayak kalau kita suruh pakai jaket tapi lagi panas, kan gerah ya, nggak nyaman. Nah itu juga yang dialamin sama Daud. Jadi enggak deh, saya mau hadapin Goliat dengan nggak usah pakai baju perang. Jadi ditanggalin semua baju perangnya, jadi dia pergi dengan apa adanya. Tapi dia kumpulkan bekal. Bekalnya itu senjatanya dia. Bukan pedang, bukan apa-apa, tapi dia ambil batu. Batu yang diambil 5. Ada yang tahu nggak cara ngitung 1 sampai 5 gimana? 1, sama-sama ya. 2, 3, 4, 5. Ya, 5 batu yang diambil sama Daud. Itu bukan cuma untuk ngalahin Goliat, tapi juga teman-temannya. Si Goliat pas lihat Daud, orang kecil kayak kamu mau ngalahin saya. Tapi begitu Daud dengar kalimatnya Goliat, Daud nggak takut. Daud tidak menyerah. Daud justru bilang begini, ada di 1 Samuel 17 ayat 45. Dia bilang gini, boleh kamu mendatangi aku sama pedang, sama tombak, sama lembing. Tapi dengan percaya diri Daud bilang gini-gini, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu, katanya. Wah, keren banget si Daud. Dan sesuai sama iman dan perkataannya. Daud putar-putarkan batunya, lalu seperti pakai ketapel gitu ya. Dilemparkan, diarahkan batunya itu ke kening, ke jidatnya Goliat. Blub, kena masuk, dan itu membuat langsung Goliatnya terjatuh. Sama seperti yang adik-adik lihat di gambar. Dan setelah itu Daud pun semakin memuji Tuhan karena dia tahu Tuhanlah yang melindungi Daud dari tentara Filistin, dari orang Goliat. Bukan karena dia hebat, bukan karena senjatanya, tapi karena Tuhan yang hebat. Nah, Tuhan itu baik banget ya. Kalau Tuhan itu baik, kita bisa dong kasih sama-sama tunjukin tanda begini. Sarang heo, Tuhan itu baik. Wow, bagus banget ya ceritanya Daud. Dan benar-benar kita belajar untuk terus percaya. Kalau kita percaya kalau Tuhan itu baik, jadinya kita gak takut dan kita gak akan menyerah. Kita akan maju terus pantang mundur seperti Daud. Karena kita tahu kita akan jadi pemenang dan tidak akan kalah. Nah, Daud ketika memuji Tuhan, itu ada salah satu pujiannya yang terkenal loh. Yuk kita mau buka sama-sama. Ada di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Pelan-pelan aja nggak apa-apa. Yuk kita buka.
Kalau yang udah ketemu, kasih tunjuk begini di layarnya ya, sampai bilang sarangheo. Kalau sudah ketemu, kasih tunjuk tanda ini di layar. Kita mau baca sama-sama Mazmur 23 ayat 1-6, pujian Daud untuk Tuhan. Katanya, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Dan terakhir, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, sama seperti si Joe the Sheep ini. Sekalipun dia berjalan dalam lembah kekelaman, Joe the Sheep tidak akan takut bahaya, sebab kalau gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus, dia akan menghibur dan menjaga dombanya, akan ditangkap dengan gada dan tongkatnya dan diletakkan di bahunya seperti ini. Jadi dia akan selalu terlindungi dan dia nggak akan mati karena dimangsa sama singa ataupun beruang. Jadi kita sama seperti Joe the Sheep ini, sama seperti domba ini. Kita akan selalu dilindungi, jadi jangan pernah takut dan jangan pernah berhenti karena kita menyerah. Tuhan sayang banget sama kita semua. Amin. Sebelum kita bantu Joe the Sheep untuk ketemu sama teman-temannya, kita mau doa tutup dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan selalu menyayangi kami. Kami percaya kalau Tuhan selalu beserta kami sehingga kami tidak akan takut dan akan terus maju dan tidak akan menyerah. Karena kami tahu kami akan keluar sebagai pemenang. Amin. Dan aku juga mau berdoa untuk adik-adik yang baru pertama kali join ibadah Shouters Kids. Dan juga untuk adik-adik yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mau berdoa, tapi doanya kita ucapin sama-sama ya. Jadi ulangi kata-kata kakak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mati menebus dosa-dosa kami. Hari ini kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau tinggal di dalam hati kami dan kami menjadi anak kesayangan-Mu. Amin. Dan kita mau sama-sama menerima berkat Tuhan. Kita mau doa berkat. Kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati adik-adik dan juga keluarga yang berada di rumah dan dimanapun. Memberkati dengan segala kesehatan, dengan kepintaran, dan juga dengan keberhasilan. Adik-adik akan menjadi garam dan terang dimanapun adik-adik berada. Amin. Happy Sunday semuanya. Nah, kita juga mau ucapin terima kasih untuk kakak-kakak dan juga teman-teman yang hari ini melayani. Kita mau ucapin terima kasih untuk Kak Anya dan Kak Gege yang udah jadi MC. Dan juga di offering preach dan pengumuman kita ada Kak Shanti. Makasih ya Kak. Dan juga di worship leader kita ada Kak Jones.
Lalu yang memeriahkan ada dancer, ada Kak Gaby dan Kak Tasya. Dan di opening kita tadi ada Kak Sri. Terima kasih ya Kak. Dan juga di sini ada Kak Angelo sebagai multimedia. Dan yang luar biasa lagi, orang-orang yang bekerja di balik layar. Ada Kak Alba, Kak Koko, Kak Anca, dan Kak Shiva yang membuat tapping berjalan dengan baik. Dan juga ada yang mengkoordinasi, yaitu I.O. Ada Kak Lesti, ada Kak Mita, dan juga ada Bang Domu. Wah, luar biasa banget ya semuanya. Yuk, kita akan sama-sama ibadah lagi di minggu depan. Masih di channel di YouTube GKKD Shouters, Shouters Kids. Kita mau sama-sama dengar suaranya lagi. Shouters Kids, fun and connected. Dadah, God bless you all. Oke deh kids, sekarang saatnya kita ayat hafalan. Iya. Nah, ayat hafalannya ikutin gerakannya Kak-nya ya. Dan ikutin omongannya KGG, oke? Berikut ayat hafalannya. Oke, 1, 2, 3. Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, gimana kids? Gampang kan? Gampang dong. Coba kayaknya sekali lagi deh. Sekali Kak. lagi ya, Oke. biar makin semangat. Oke. Oke. Kayaknya. Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wih, oke deh kids, segitu aja ayat hafalan kita hari ini ya. Iya. Jangan lupa kids semua buat dihafalin, oke? Oke. Oke, see you. Hai kids, hari ini kita bakalan main game tentang jangan menyerah. Iya, betul. Jangan Nah, menyerah. games ini pasti kids semua udah pada tahu deh gimana cara mainnya, yaitu flip bottle. Jadi kita berusaha supaya botol ini dilempar, terus balik lagi posisinya kayak gini. Oke, coba aku contohin kali ya, Ya, sekali coba ya. Kak Gigi contohin coba. Semangat Kak Gigi, jangan menyerah. Sekali lagi kayaknya. Sekali lagi. Hup. Sekali Dikit lagi. lagi, dikit lagi, Dikit lagi. dikit lagi. Yuk. Hebat banget. Nah, oke deh kids semua boleh coba ya di rumah. Oke deh kids, gimana? Gampang kan? Gampang dong. Nah, kids semua bisa coba dan jangan lupa buat di-upload di Instagram kids masing-masing dan di-tag di @shouterskids. Oke, see you.